Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Edo di channel yang tidak jelas ini yang jarang upload dan isinya campur-campur. Nah, kali ini saya upload lagi karena tertarik ingin membicarakan pengalaman saya mencoba satu merek motor listrik karena sekarang ini banyak sekali motor listrik lagi mulai booming ya. Nah, saya kemarin menemukan satu yang lucu sih, imut gitu, gemesin gitu. Orang-orang pada suka gitu kalau di jalan pasti pada lihat gitu, terus pada tanya-tanya gitu kan, dan warnanya juga eye catching, beda lah sama yang lain. Modelnya model yang seperti Vespa, cuma kalau yang Vespa itu kan warnanya biasa polos-polos ya, mau hijau, pink, biru, polos semua. Nah kalau ini stripe-nya itu variasi warnanya itu keren, pokoknya keren. Mau tahu motor apa itu? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini dia motornya. Tahu kan motor apa ini? Apa? Nah, ini Uwinfly, masih dari keluarga T3. Karena seri T3 Uwinfly itu terkenal banget ya. Pertama kali yang mengeluarkan bentuk seperti Vespa itu T3 dari Uwinfly. Nah, cuma ini T3 yang seri apa? Ini saya juga kurang jelas karena ada yang bilang ini T3 Pro, ada yang bilang ini T3S Pro. Lalu saya lihat juga pernah di YouTube itu ada yang menuliskan T3S Pro Max, kayak HP Pro Max. Karena apa? Karena kalau T3 itu kan motornya masih 800 watt. Kemudian kalau nggak salah keluar T3 Pro itu sudah 1200, tapi secara fisik bodinya, desainnya masih sama. Kemudian keluar T3S. T3S itu sudah agak berbeda tampilannya, bentuk bodinya, bentuk face-nya sudah berbeda. Nah, makanya saya ini cenderung karena bagian depannya itu lebih mirip ke T3S ya. Sepertinya ini T3S Pro kalau menurut saya pribadi ini. Nah, mungkin kalian semua ada yang lebih tahu, bisa ya menulis di kolom komentar. Nah, yang saya suka nih warnanya, ya kan? Vespa aja masih polos-polos gitu warnanya. Ini dia warnanya sudah belang seperti ini, tapi belangnya bagus nih. Biru dengan kuningnya itu bagus. Ini desain stripingnya seperti ini, ya. Perpaduan warnanya menurut saya bagus. Ada jambulnya nih, ada jambulnya kuning. Untuk lampunya sudah segi 6. Nah, yang menarik, yang membedakan ini dari seri T3 yang lain, yang bikin saya lebih tertarik lagi adalah ini, coba kita hidupkan dulu. Kalau speedometernya sih sama aja sih, sama seperti seri-seri T3 sebelumnya menurut saya. Ya, yang bikin menarik itu adalah ini, di sini kan ada tombol lampu nih. Ini lampu off, kemudian DRL dan lampu utama. Nah, coba kita hidupkan DRL-nya. Nah, bisa dilihat bedanya. Bisa dilihat bedanya dengan seri T3 yang lain atau bahkan dengan jenis-jenis mirip Vespa dari merek-merek lainnya ini, guys. Cakep banget ini. Ya, kalau ininya sih samalah. Dasinya ini lampu DRL dasinya. Itu yang membedakan tuh. Bagus banget tuh. Desainnya bagus banget. Ini DRL-nya yang di lampunya segi 6 ya. Itu kalau DRL-nya. Kemudian kita hidupkan lampu utamanya seperti ini. Ini lampu dekat. Malah kepencet bel, guys. Nah, ini lampu jauh. Ini karena rekamannya siang jadi gak kelihatan nih kekuatan cahayanya seberapa. Tapi nanti di akhir video saya akan sertakan untuk uji coba malam. Kalau hanya DRL seperti apa, kalau lampu utama hidup seperti apa. Gitu ya, guys. Oke, kita matikan lagi. Nah, itu dari segi desainnya. Kemudian di spionnya itu juga sudah ada logonya Uwinfly. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini ada logonya Uwinfly di sini. Keren kan? Jadi spion ini memang dibikin oleh Uwinfly gitu, guys. Nah, oke.
Kemudian kita bahas apa lagi? Di sini ada cantolannya, cukup fungsional juga untuk bawa barang-barang. Kemudian yang saya kurang suka itu adalah posisi penempatan tombol-tombolnya. Karena apa? Kalau kita pegang handle di sini, kita mau klik di tombol apa namanya sen, itu kejauhan guys. Kalau motor biasa itu kan kita pegang di sini, kita sudah bisa nih main di sini gitu kan. Ini jauh nih. Nah, jadi harus sedikit ada effortnya untuk tangannya masuk ke sini. Ya, kalau bel sama ini oke lah masih. Demikian juga yang di sebelah kanan. Jadi ini kalau di sini kita mau hidupkan lampu agak memanjang juga nih, kita jadi agak masuk tangannya. Kalau kita di sini jauh, nggak sampai, susah ya. Ini tangan saya ini sudah kecil panjang, kalau gini bisa nih tambah panjang lagi nih. Kalau yang ini tombol-tombol yang ini masih terjangkau. Ini untuk melepaskan parknya, kode parkirnya. Ini untuk speednya, kemudian ini untuk menjaga speed itu. Cruise control ya kalau orang bilang ya. Kalau menurut saya sih kurang seberapa tepat sih cruise control. Tapi ya begitulah. Di YouTube itu sudah banyak dibahas. Kemudian ini ada USB di sini untuk charger HP. Nah, cuma coba kita pikirkan bersama. Ini kalau kita ngecas di sini di jalan, HP-nya mau ditaruh di mana ya? Gak ada kantongnya di sini, ya kan? Kecuali HP-nya kita kantongin nih, atau ditaruh di tas, kita colokkan di sini. Tapi kalau di sini gak ada kantongnya, guys. Memang di sini ada kompartemennya. Tapi kompartemen ini kan akan selalu tertutup ya. Kalau dibuka di perjalanan, keguncang-guncang, dia akan klak-klak-klak-klak-klak-klak. Kemudian lama-lama engselnya bisa pecah. Itu kan ya. Terus ini juga dia pembatasnya ini, penyekatnya ini kurang tinggi menurut saya. Jadi kalau untuk menaruh barang-barang yang agak tinggi, dia rawan untuk terguling. Kalau posisi terbuka seperti ini. Kemudian apalagi? Jok ya. Joknya ini tebel, empuk, dan ringan gitu. Ringannya apa? Tidak seberat kalau jok yang motor-motor bensin. Coba ini kita buka, di bawahnya itu ada bagasi yang cukup luas. Ada barang saya di situ. Nah, ini bagasinya cukup luas untuk sebuah motor listrik yang rata-rata, karena dia kemakan baterai di situ, tempat baterai, nggak ada bagasinya. Bagasi segini cukup lah untuk menaruh macam-macam ya, barang-barang seperti ini, naruh tas, naruh jas hujan. Nah, ini posisi penguncinya kan di sini. Ya. Ini kita memang agak butuh tenaga kalau mengunci, karena kita tidak bisa langsung gini, langsung kita kayak motor bensin gitu, nggak bisa guys, nggak ngunci-ngunci dia. Jadi kita harus tekan persis di tempatnya mana tadi, ini di sini. Sedikit menggunakan tenaga, entah karena sedikit menggunakan tenaga, entah karena joknya ini terlalu ringan, penguncinya terlalu keras, atau apa, saya kurang paham juga. Tapi kita memang harus butuh tenaga sedikit untuk menekan seperti itu. Jadi plus minusnya itu, plusnya ada bagasinya gede, minusnya agak butuh tenaga untuk menekan. Tapi ini empuk loh, ini empuk nih, enak banget nih. Terus di sini ada logonya Winfly, seri-seri yang lama, T3 yang lama belum ada ini ya. Kemudian untuk posisi standar samping. Standar sampingnya ini sebenarnya bahannya kuat, bukan dari aluminium tipis gitu, ini kuat dan tidak tergoyahkan gitu, menempel dengan kuat. Hanya kekurangannya karena mungkin bobot motor ini kurang berat ya. Kalau saya lihat di spesifikasinya itu cuma sekitar 90 kiloan. Jadi kalau distandarkan samping itu tekanannya kurang gitu ya. Jadi standar sampingnya itu kurang menapak kuat ke tanah.
Kalau di area yang rata oke-oke aja sih. Cuma kalau di area yang agak menurun, apalagi yang bawahnya agak licin gitu, nah itu jangan langsung ditinggal. Kalau dipasang standar samping, lihat dulu ini motornya jalan sendiri enggak gitu kan, nanti terguling gitu malah, karena ini dia kayak apa ya, ya kurang menekan aja, kurang menekan. Kemudian kalau ada jalan licin motornya meluncur, kalau ini kena sesuatu di depan dia akan masuk gitu. Tapi kuat, secara bahan dia kuat dan ke goncang-goncang gitu ya. Lalu untuk standar tengah ini yang pada saat standar ini kita naikkan, itu dia tidak bisa langsung menutup sempurna. Saya kurang tahu juga, hanya di unit yang saya beli ini atau di unit-unit yang lainnya seperti itu juga. Mungkin teman-teman semua yang sudah memakai T3 seri apapun itu bisa menulis di kolom komentar kalau tahu. Nah, jadi pada saat kita menaikkan standar ini, kita dia posisinya di sini. Jadi kita harus sundul lagi dengan kaki supaya dia masuk. Nah, kemudian satu lagi untuk peredam kejutnya ya, shock breakernya. Yang saya rasakan itu empuk banget loh, enak, nggak keras. Jadi kalau melewati polisi tidur, melewati jalan-jalan yang agak bergelombang, agak kasar, rusak, itu enak, empuk banget. Jadi nggak usah khawatir kalau melewati jalan-jalan yang tidak halus mulus, tidak glowing kinclong gitu. Ini cukup bisa meredam, jadi cukup anteng, tidak bersuara geludak-geludak gitu ya. Dan dia juga kalau dilihat ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi tidak perlu khawatir bagian bawahnya itu akan kena, kalau bahasa Jawanya gasruk gitu di polisi tidur atau di aspal. Itu tidak. Yang saya rasakan selama pemakaian enak banget, anteng lah ini jalannya. Nah, ini saya cobakan di malam hari supaya tampak lampunya seperti apa ya. Karena seperti yang sudah saya katakan, kan lampunya tidak otomatis menyala, jadi ada saklar lampunya. Ya, ini posisi off ya lampunya. Kemudian kita nyalakan DRL-nya aja. Ini DRL aja. Tampilannya seperti ini. Keren ya. Ini Vespa aja gak ada loh seperti ini. Ya kan? Gak ada nih seperti ini. Ini DRL-nya doang. Jadi saya kalau malam untuk kota-kota saya tidak pernah menghidupkan lampu utamanya. Cukup DRL ini saja sudah, dari jauh tuh sudah kelihatan tuh orang-orang ya. Gak usah pakai lampu utama. Kemudian kalau lampu utamanya dinyalakan, nah ini lampu dekat. Kemudian untuk lampu jauhnya ada di tombol yang sebelah sini. Oh, terang sekali guys. Nah, sekarang akan kita lihat di kegelapan ya, seberapa terangnya sih lampunya itu. Ini kita coba untuk DRL-nya itu dilihat ya, gelap ya di sana ya. Kita nyalakan DRL-nya. Nah, ini cuma DRL ya, kelihatan bedanya ya. Nah, ini cuma DRL-nya aja, belum lampu utama. Coba kita nyalakan lampu utama. Nah, lampu utamanya seperti ini guys. Itu sampai ke sana, jauh, lumayan jauh kan? Nah, lumayan jauh. Ini lampu dekat, lampu jauhnya seberapa jauh? Nah, segitu itu terangnya. Ya.
Gimana menurut kalian? Cukup oke kah lampunya? Nah, begitu guys sekilas yang saya rasakan tentang Uwinfly T3S Pro ini. Nanti kalau saya sudah mencoba yang lain, misalkan untuk tanjakan atau untuk boncengan atau hal-hal yang lain, nanti kemungkinan saya upload lagi, atau mungkin saya bisa berkesempatan untuk mencoba merek-merek tipe-tipe yang lain. Pasti saya nanti akan upload lagi. Gitu ya guys. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga kalian semua sukses, sehat selalu, jaga kondisi. Sampai ketemu. Bye.